Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari dengan nomor induk mahasiswa 22011112383. Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Perkembangan era globalisasi yang begitu cepat tentunya dapat mempengaruhi kehidupan dan membuat warga negara Indonesia menjadi berubah. Dan pendidikan kewarganegaraan sangat dibutuhkan dalam hal ini guna mengantisipasi perubahan negatif yang terjadi pada warga negara Indonesia. Narasi tersebut sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Abdul Aziz Shahab, yaitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu untuk membentuk warga negara yang baik. Adapun pentingnya pendidikan kewarganegaraan sudah tertuang dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam ayat tersebut, pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam mata kuliah sesuai dengan kurikulum pendidikan tinggi bersama agama, bahasa Indonesia, dan juga Pancasila. Kemudian poin-poin penting yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan itu adalah membentuk pribadi masyarakat Indonesia menjadi lebih kritis sehingga masyarakat Indonesia memiliki daya saing tinggi dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk kepada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Masuk kita ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila yang kita ambil dari sila pertama yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah, contohnya yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan pada setiap warga untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian ada contoh yang ketiga, tidak memaksakan warga atau masyarakat untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan kepercayaan pribadi kita, dan banyak contoh lainnya. Kemudian kita melangkah ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama tentunya menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Kemudian ada contoh yang kedua, saling menghormati hak dan kewajiban antara sesama masyarakat dan warga negara Indonesia. Dan banyak-banyak contoh yang lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila dari sila ketiga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah, yang pertama, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Indonesia dengan sesama masyarakat dan warga negara. Kemudian yang kedua adalah memupuk rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ialah menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat dan bangsa negara Indonesia. Dan banyak contoh yang lainnya. Kemudian kita masuk ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada sila keempat ini adalah, yang pertama, melakukan musyawarah ketika kita mendapati masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita contoh yang kedua ialah menghargai pendapat orang lain ketika melakukan diskusi dalam musyawarah. Kemudian contoh selanjutnya ialah ikut menghargai keputusan musyawarah walaupun tidak sejalan dengan pendapat diri pribadi kita, dan banyak contoh yang lainnya. Kemudian adapun sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama adalah melaksanakan gotong royong. Kemudian yang kedua adalah tidak membeda-bedakan teman, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian kita tinjau Pancasila dari bidang ekonomi. Contoh penerapan Pancasila dalam bidang ekonomi, di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama, turut aktif dalam koperasi, contohnya koperasi unit desa. Kemudian yang kedua adalah menjadi masyarakat yang rajin menabung.
dan banyak contoh yang lain sebagainya. Kemudian kita tinjau penerapan Pancasila dalam aspek politik dan hukum. Yang pertama, pengembangan lembaga-lembaga negara, kemudian ada pengembangan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, kemudian yang ketiga adalah pengembangan hukum sesuai dengan Pancasila yang ada. Identitas nasional merupakan sebuah identitas dalam sebuah negara yang dibentuk dari berbagai macam identitas-identitas kemudian dihimpun menjadi sebuah identitas nasional. Dengan adanya identitas nasional, kita memiliki sebuah identitas yang dapat kita pegang, yaitu identitas nasional bangsa Indonesia. Dari berbagai perbedaan tersebutlah maka munculnya identitas nasional. Kita harus bisa melihat persamaan yang ada pada bangsa Indonesia, sehingga kita lupa dengan perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia. Jika kita tidak bisa melihat persamaan-persamaan yang ada pada diri kita, maka kita tidak bisa disebut dengan Indonesia. Kemudian identitas nasional juga memiliki poin-poin penting yang terhimpun dari berbagai kultur, suku, ras, budaya, dan agama yang ada di negara Indonesia, kemudian dihimpun menjadi satu, yaitu identitas nasional. Dan kemudian identitas nasional ini juga mendukung dan berkontribusi untuk menanamkan sifat nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Identitas nasional tersebut terdapat dari berbagai contoh. Yang pertama mulai dari lambang negara, kemudian bendera negara, kemudian lagu bangsa negara, dan yang lain sebagainya. Kita ambil contoh, salah satunya adalah lambang negara. Identitas nasional lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Alasan mengapa burung Garuda diangkat menjadi identitas nasional Indonesia dan disepakati adalah karena burung Garuda melambangkan sebuah kekuatan, dan warna emas yang ada di burung Garuda melambangkan sebuah kemegahan dan kejayaan. Terlepas dari itu, burung Garuda pada masa kerajaan Hindu dahulu adalah menjadi salah satu kendaraan dari Dewa Wisnu. Hubungan antara warga negara dan negara dapat terrealisasikan dengan cara kerjasama dan juga dengan cara kewajiban-kewajiban dan hak yang terdapat pada keduanya. Substansinya, warga negara terhadap negara memiliki kewajiban-kewajiban dan hak, dan begitu juga sebaliknya. Adapun kewajiban-kewajiban warga negara kepada negara adalah contohnya memperkenalkan budaya bangsa, kemudian ada juga mengharumkan nama negara, dan ada juga taat aturan negara, dan ada kewajiban-kewajiban yang lain. Adapun hak warga negara terhadap negara adalah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 sampai pasal 34. Yaitu contohnya adalah hak untuk hidup aman, hak berpendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk memeluk agamanya dan menjalankan kewajiban agamanya. Kemudian ada pula hak untuk bertumbuh kembang dengan baik, hak untuk meneruskan anak, dan hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Adapun target saya pasca mempelajari pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi ialah yang pertama, memperluas dan mempertumbuh wawasan kebangsaan saya terhadap bangsa negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan rasa cinta tanah air saya kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, memperkuat komitmen saya dan memberikan upaya saya untuk tumbuh menjadi manusia yang anti korupsi dan selalu mengupayakan pemberantasan korupsi di kemudian hari. Baik, adapun permasalahan demokrasi yang saat ini kerap terjadi di Indonesia adalah salah satunya adalah politik uang. Politik uang ini merupakan sebuah wacana yang terjadi ketika pemilu ataupun yang bisa kita sebut dengan jual beli suara. Dilansir dari kompas.com, politik uang ini merupakan sebuah upaya untuk menyuap pemilih baik dengan uang maupun dengan jasa, yang bertujuan untuk supaya pemilih memilih pihak yang memberikan uang ataupun jasa tersebut. Politik uang sebenarnya sudah diatur oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang ketentuan pidana pemilu. Dalam ketentuan tersebut dituangkan dalam pasal 523 bahwa setiap tim kampanye, pelaksana ataupun peserta yang memberikan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja imbalan baik berupa uang ataupun jasa dapat dengan maksud supaya pemilih memilih suara dari pihak yang memberikan uang ataupun jasa tersebut dapat dipenjara selama 2 tahun dan didenda 24 juta. Jika saya lihat dari kacamata saya terhadap hal yang kerap terjadi di Indonesia saat ini adalah demokrasi yang di Indonesia sudah mengalami degradasi ataupun penurunan, karena sebetulnya demokrasi menurut saya ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi para perwakilan rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hati nurani mereka, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun ataupun tanpa adanya suap menyuap tersebut. Jadi bisa saya katakan demokrasi di Indonesia saat ini menurut pandangan saya telah mengalami penurunan dan mengalami penurunan yang sangat drastis. Baik teman-teman, hanya ini yang dapat kita diskusikan di sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.